Saya yakin bahwa Bapak Ibu itu pasti sudah mendengar informasi atau bahkan membaca Permendikbud Ristek nomor 44 tahun 2024 yang baru-baru ini atau awal September kemarin terbit ya. Tetapi apakah Bapak Ibu sebenarnya tahu apa sebenarnya yang disampaikan ya di dalam Permendikbud Ristek tersebut dari hasil sosialisasi pertama? Nah, tentu ini menjadi banyak pertanyaan oleh dosen-dosen. Sebenarnya apa saja yang disampaikan? Setidaknya ada 11 catatan yang saya coba catat dari hasil sosialisasi pertama dari Permendikbud Ristek tersebut. Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang terus mendukung channel ini. Terus dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full. Nah, jadi pada video kali ini setidaknya ada 11 catatan yang akan saya sampaikan di dalam hasil dari sosialisasi Permendikbud Ristek nomor 44 tahun 2024 yang baru-baru ini terbit. Di mana secara garis besar Permendikbud Ristek itu bercerita atau isinya tentang karir dosen, profesi dosen, dan juga penghasilan dosen. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi lebih kepada profesi, karir, dan penghasilan dosen. Namun saya yakin bahwa banyak di antara teman-teman dosen itu belum mengetahui bahwa apa sebenarnya 11 catatan penting yang ada di dalam Permendikbud Ristek tersebut. Nah, saya tidak mau memberikan penilaian awal terhadap Permendikbud Ristek yang baru-baru ini terbit, yaitu nomor 44 tahun 2024 ini. Tetapi Bapak Ibu bisa menilai sendiri bahwa apakah Permendikbud Ristek tersebut ini menjadi beban baru atau memang angin segar nih bagi teman-teman dosen. Catatan yang pertama itu adalah ketika nanti akan diberlakukannya, akan diperkenalkan aplikasi baru lagi nih Bapak Ibu untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Yaitu kalau kita baru-baru ini untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen itu melalui Sinta. Nah, sekarang nanti ke depannya per Januari 2025 itu kita akan melalui aplikasi baru yang namanya Anjani gitu. Jadi saya juga bingung nih dengan apa yang diterapkan oleh Permendikbud Ristek. Padahal sebelumnya kalau kita menelaah lebih jauh, Presiden itu sudah mewanti-wanti bahwa jangan terlalu banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang tidak perlu. Nah, kita juga ketahui bahwa beberapa bulan kemarin kita itu dipaksa juga tidak ya, tetapi kita diberikan waktu yang sangat singkat untuk mengupdate segala data diri kita di Sister. Ya, Bapak Ibu saya kira sudah tahu informasi tersebut ya. Nah, kemudian tujuannya apa ketika kita mengupdate data baru ya di Sister kita itu? Tujuannya adalah untuk dipakai pada kenaikan jabatan akademik dosen di periode berikutnya. Nah, ketika semua dosen itu sudah mengupdate data dirinya, kemudian melakukan pemadanan data, bahkan sampai mencocokkan rumpun ilmu, kemudian di tahun 2025 itu kita akan pindah lagi nih ke aplikasi baru yang disebut dengan Anjani. Nah, tentunya saya tidak mau berpikiran negatif dulu nih terhadap Anjani. Tetapi sepertinya kok kita itu belum selesai yang satu, permasalahan Sinta, kita akan dihadapkan lagi ke permasalahan yang satu, yaitu Anjani, di mana kita seakan-akan ini mudah sekali membuang anggaran hanya untuk sosialisasi dan pelatihan aplikasi yang menurut saya kalau misalnya kita fokus nih saja ke permasalahan Sister, tentunya akan terselesaikan daripada kita menambah permasalahan baru dalam hal ini adalah Anjani gitu. Jadi kita perlu lagi yang namanya beradaptasi baru dengan aplikasi baru dalam kenaikan jabatan akademik dosen ke depannya. Jadi kita nanti tidak lagi akan menggunakan Sister Bapak Ibu ya. Jadi ke depannya di per Januari itu kita akan menggunakan Anjani lagi nih. Nah gitu saya juga bingung kenapa kok
Permendikbudristek itu tidak berpikir seefisien mungkin ya. Kalau memang di sister itu ada masalah, ya kita fokus ke masalahnya. Kita cari solusinya. Jangan mencari sesuatu yang akan menambah beban dosen. Jadi jangan dipikir bahwa dengan adanya aplikasi baru itu beban dosen akan menjadi ringan. Tidak, gitu. Itu yang pertama, catatan yang pertama. Catatan yang kedua itu adalah jumlah profesor yang ideal dalam satu prodi itu hanya ada satu guru besar. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di dalam prodinya punya beberapa dosen yang akan mengajukan ke guru besar, maka yang hanya akan mendapatkan slot itu hanya cuma satu guru besar. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa berpikir bahwa apakah ini merugikan atau menguntungkan gitu. Jadi saya juga tidak tahu tujuannya Permendikbudristek kenapa dalam satu prodi itu hanya akan ada satu guru besar di dalam proses pengajuannya. Dan itu saya belum mendapatkan informasi bahwasanya dalam pengajuan ke guru besar itu idealnya dalam satu periode itu berapa lama? Apakah bisa diajukan per periode pengajuan atau menunggu per satu tahun? Itu saya juga belum tahu. Itu nanti saya akan berusaha mencari tahu informasi tersebut. Nanti kemudian saya akan share ke teman-teman dosen. Tetapi menurut saya itu tidak relevan atau tidak baik kalau dibatasin bahwa dalam satu periode itu hanya akan ada satu guru besar. Idealnya semacam itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini sudah dipikirkan dengan akreditasi? Di mana di dalam akreditasi itu menuntut bahwa semakin banyak guru besarnya, semakin banyak dosennya yang memiliki jabatan akademik yang tertinggi, maka status akreditasinya akan meningkat. Apakah sudah dikaitkan dengan hal tersebut? Kalau belum, kenapa hanya cuma menyediakan idealnya satu prodi itu satu guru besar? Gitu. Alasannya untuk apa? Saya juga tidak tahu. Kalau misalnya ini dilihat atau ditonton oleh Kemendikbudristek video saya ini, mohon untuk dijawab di komentari. Gitu. Karena saya butuh juga, bukan hanya saya, tetapi teman-teman dosen juga yang mau naik ke guru besar karena itu adalah mimpi mereka, karena itu adalah karir tertinggi seorang dosen, maka jangan menghalangi seseorang untuk mendapatkan karir tertinggi. Ya, mau dalam satu prodi itu semua dosennya menjadi profesor, apakah salah? Itu. Kalau memang salah, di mana letaknya kalau semua dosen dalam satu prodi itu menjadi profesor? Negatifnya di mana? Itu. Tapi kalau misalnya dalam satu prodi itu idealnya satu guru besar, itu jelas justru salah. Karena kalau kita kaitkan dengan akreditasi, maka prodi tersebut ya akreditasinya tidak akan pernah meningkat. Bagaimana kalau tiba-tiba kemudian katakanlah guru besar itu mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan misalnya. Gitu. Apalagi kalau misalnya saat ini masih banyak permasalahan untuk guru besar abal-abal saja itu belum terselesaikan sampai detik ini. Ya. Itu yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga itu adalah terkait dengan sertifikat pendidik, dosen yang sudah memenuhi syarat dapat mengajukan tanpa harus menunggu kuota. Kalau ini saya setuju. Jadi bagi dosen, teman-teman dosen ya, apalagi dosen-dosen muda itu kan kita bisa katakan sudah produktif. Jadi ini mungkin masukan ke Kemendikbudristek bahwa kalau membuat aturan itu, buatlah aturan yang relevan dengan keadaan saat ini, di mana dengan kemajuan teknologi, banyak kemudian dosen-dosen muda yang lebih produktif, maka secara otomatis mereka juga proses kenaikan jabatan akademiknya itu akan lebih cepat karena produktivitasnya mereka. Sehingga kalau kita kaitkan dengan yang namanya sertifikat pendidik, bagi dosen-dosen yang sudah memenuhi syarat, maka boleh mengajukan tanpa harus menunggu kuota seperti yang sebelum-sebelumnya. Gitu, itu semestinya seperti itu. Nah, kalau yang ini saya setuju. Jadi kalau misalnya terkait dengan sertifikat pendidik dosen, maka bagi dosen yang sudah memenuhi syarat, maka tidak perlu harus menunggu kuota dulu. Ya sudah, kalau mereka sudah memenuhi, ya tetap harus langsung diajukan. Gitu. Kemudian, catatan yang keempat itu, di tahun 2024, ini menjadi tahun gelar guru besar diberikan oleh negara, Bapak Ibu ya.
Jadi nanti per 1 Januari 2025 gelar guru besar itu akan diberikan oleh perguruan tinggi. Nah, ini yang akan menjadi catatan besar juga bagi perguruan tinggi. Baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Kenapa demikian? Karena perguruan tinggi itu harus membuat SOP yang namanya pengangkatan guru besar. Karena bukan lagi ditentukan oleh negara untuk pengajuan ke guru besarnya atau untuk mendapatkan gelar guru besar gitu. Jadi apakah kalau seseorang itu sudah memenuhi KUM 850 minimal, kemudian dia sudah memenuhi syarat khususnya, baik itu syarat tambahan dan lain-lainnya, apakah itu bisa langsung menjadi guru besar atau punya cara-cara yang lain, metode-metode yang lain, SOP yang lain yang ditulis di dalam SOP itu untuk mengangkat seseorang menjadi guru besar. Nah, apakah SOP itu diberlakukan secara nasional atau dibentuk atau dibuat oleh si universitasnya? Jangan-jangan nih, kalau misalnya universitas diberikan kebebasan untuk mengangkat guru besar ya di kampusnya, jangan-jangan biar mereka yang tidak punya karya, yang tidak punya artikel ilmiah sebagai syarat khusus untuk ke guru besar, tiba-tiba bisa aja tuh menjadi guru besar. Karena SOP yang dibuat mereka ya seperti itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besarnya juga. Nah, jadi mekanisme untuk pengangkatan guru besar yang akan diberikan wewenangnya itu kepada universitas itu seperti apa? Itu juga belum dijelaskan. Itu catatan yang keempat. Catatan yang kelima itu adalah guru besar bukan lagi gelar akademik ya Bapak Ibu ya, tetapi jabatan akademik, sehingga setelah yang bersangkutan itu pensiun ataupun pindah ke instansi lain, maka tidak boleh menyandang guru besar. Ini juga sedikit aneh ini ya. Kita katakanlah ya, terlepas dari guru besar itu diberikan oleh universitasnya ya, dengan kita melakukan dengan cara-cara yang baik. Katakanlah kita sudah memenuhi KUM-nya minimal 850, kemudian syarat khususnya sudah kita penuhi, syarat tambahan kita penuhi, dan syarat-syarat yang sudah kita penuhi. Artinya itu kan hasil kerja keras kita nih. Kemudian karena kita ini mau pindah nih ke instansi yang lain, maka secara otomatis guru besar kita ini tidak melekat di diri kita, akan terlepas di universitas tersebut. Nah, itu kalau menurut saya sih konyol ya aturan ini. Kenapa demikian? Karena apa salahnya kalau orang lain itu pindah ke universitas yang lain, kemudian tetap dengan melekat nama guru besarnya itu? Apa salahnya? Gitu, hanya karena guru besar itu didapatkan dari kampus yang sebelumnya. Hello, di kampus-kampus luar negeri itu perpindahan guru besar atau perpindahan dosen antara satu ke universitas yang lain itu sudah merupakan sesuatu hal yang wajar. Anda ini pembuat kebijakan atau peraturan Permendikbudristek ini mau buat itu di tahun yang keberapa, mau diaplikasikan yang di tahun keberapa? Kita ini sudah mau ke 2025. Itu sudah harus, wawasannya harus sudah baik ya, kemudian disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kemudian kalau orang mau pindah ke universitas yang lain yang sudah guru besar, maka tidak boleh lagi menyandang guru besar itu. Berarti dengan kata lain dosen tersebut harus mengulang nih dari awal lagi, dari nol lagi. Itu yang pertanyaan saya berikutnya ya, yang mungkin bisa saya harap ini bisa ditonton sih sama Kemendikbudristek sebagai pembuat kebijakan, karena ini catatan yang saya juga dapatkan dari teman-teman banyak dosen sih sebenarnya. Kemudian catatan yang keenam ini, himbauan bagi para dosen untuk menentukan rumpun ilmu sesegera mungkin karena menjadi acuan penilaian jenjang karir. Nah, ini kita ini kemarin sudah di-push untuk segera melakukan pemadanan data, kemudian mencocokkan rumpun ilmu. Tiba-tiba ketika muncul peraturan ini harus pindah ke Anjani gitu. Nah, jangan-jangan nih kita diberi perintah untuk segera melakukan menentukan rumpun ilmu secepat mungkin agar katakanlah untuk acuan penilaian jenjang karir, nanti tiba-tiba berubah ini ke Anjani ke mana lagi lah itu.
Jadi senangannya buat aplikasi, menghabiskan dana-dana yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk yang lain, untuk kemaslahatan orang, untuk kemaslahatan semua dosen di Indonesia, tapi justru dimanfaatkan untuk sebagian orang membuat aplikasi yang nggak jelas, gitu. Biar terlihat keren mungkin kali ya. Itu ya catatan yang keenam ya, yang di catatan di situ. Dan ketujuh, yang ketujuh itu mulai tahun depan dosen itu bisa menentukan indikator kinerja dosen sehingga boleh mengajar saja di semester tersebut, meneliti, menulis artikel. Dengan demikian dosen tidak terbebani dengan beban kerja dosen. Ini juga agak konyol ini. Oke, contohnya misalnya seperti ini case-nya. Saya di semester 1, saya mau memilih, ya udah saya riset aja deh. Nggak usah mengajar, kemudian nggak usah melakukan pengabdian ke masyarakat, gitu kan. Kemudian di semester 2 karena saya sudah enjoy melakukan riset, ya udah saya seterusnya riset. Saya nggak perlu untuk mengajar kemudian melakukan pengabdian masyarakat. Ketika tiba waktunya untuk melakukan akreditasi, bagaimana ini dengan status saya yang di bidang 1 saya seperti apa, bidang 3 saya sebagai pengabdian harus ditulis seperti apa ini di akreditasinya? Apakah sudah dipikirkan sampai sejauh itu? Jangan hanya cuma membuat, loh kenapa kemudian dosen itu diberikan kebebasan. Kalau untuk mengurangi beban dosen itu bukan seperti ini caranya. Ya caranya adalah jangan menambah beban-beban dosen itu, terutama bagian administrasi. Contohnya, kita ini mendapatkan dana penelitian. Untuk didapatkan dana penelitian kita itu dapat dari katakanlah Dikti misalnya, atau Kemendikbud lah. Kita dapat dana penelitian dari pusat. Ya udah, dosen itu fokus pada risetnya sama publikasinya, nggak usah diberi beban untuk mengurusi administrasi keuangan dan macam-macam gitu. Saya sedikit dengan kata lain ya, saya beberapa kali mendapatkan dana penelitian maupun dana pengabdian itu, baik itu juga dosen-dosen yang lain, agak sedikit trauma karena pernah dipanggil oleh KPK dan BPK. Sudah mengikuti KPK seperti ini aturannya, mengikuti aturan KPK kena BPK, mengikuti aturan BPK kena KPK. Yang sebenarnya saya juga tidak dapat apa-apa gitu. Itu juga yang harus dipertimbangkan ini Kemendikbudristek ya. Kemudian yang ke-8, pejabat struktural seperti rektor, kemudian wakil rektor, dekan, wakil dekan itu dibebaskan dari tridharma, tapi dianggap sudah melaksanakan tridharma. Ini juga konyol ini. Nah, kita ini sedang ingin menaikkan reputasi bangsa Indonesia di kancah penelitian, ya, publikasi internasional. Ya, coba Bapak hitung berapa jumlah universitas kita yang ada di Indonesia itu. Kemudian berapa dosen-dosen kita yang menjabat sebagai rektor, yang menjabat sebagai wakil rektor, dan sebagainya. Saya yakin bahwa memang pasti tidak semuanya akan baik itu rektor dan wakil rektor atau yang menjabat struktural itu tidak mungkin akan tidak memiliki karya selama dia menjabat. Tetapi kalau dengan cara seperti ini, itu secara tidak langsung itu, aturan ini yang membuat kebijakan itu menyuruh, ya udah nggak usah lu produktif, fokus aja ke jabatan strukturalmu. Ya kalau kita buka-bukaan, banyak sebenarnya yang saya temui mereka-mereka yang menjabat struktural itu, ya mereka juga tidak melakukan apa-apa sebenarnya. Ketika misalnya mereka menjabat, kemudian tiba-tiba namanya ada di karya-karya tertentu, baik itu di karya artikel ilmiah atau publikasi gitu. Saya yakin mereka ya cuma nebeng nama gitu. Kita buka-bukaan aja gitu. Tetapi dengan cara-cara seperti ini, itu seperti juga secara tidak langsung, ya udah Anda menyuruh mereka itu ya udah fokus saja ke kegiatan jabatan struktural saudara. Itu sudah dianggap tridharma. Itu konyol juga sih menurut saya. Gitu. Jadi kita itu sebenarnya dosen itu tugas utama kita itu apa? Apakah itu menjadi tugas struktural, itu menjadi tugas utama, atau kegiatan tridharma? Itu juga yang harus jangan sampai menyalahi undang-undang yang sudah sebelumnya dibuat gitu. Ya. Jadi kemudian untuk catatan yang ke-9 itu syarat naik jabatan fungsional itu sudah ada di Sister dan
tidak berbasis penilaian angka kredit, tetapi lewat uji kompetensi. Nah ini juga ada yang pro kontra terhadap uji kompetensi ini, karena kita belum tahu nih uji kompetensi yang dimaksud itu seperti apa ini, untuk menentukan bahwa seseorang itu sudah akan naik jabatan. Terus ngapain kita melakukan kegiatan tridharma? Kemudian embel-embelnya kita harus melakukan uji kompetensi gitu. Yang akan melakukan uji kompetensi itu, yang akan menguji kita itu, dia sudah se-expert apa gitu. Sudah se-expert apa? Jangan-jangan nanti katakanlah dia profesor yang akan menguji saya misalnya. Tetapi kalau misalnya dilihat dari jumlah artikel publikasi internasional, jangan-jangan saya yang lebih banyak lagi gitu. Apakah kemudian dia layak untuk menguji saya? Itu contoh saja ya, contoh. Karena banyak dosen-dosen muda di saat ini itu yang belum profesor, tapi jumlah artikel internasionalnya lebih banyak, lebih produktif mereka dibandingkan mereka yang sudah guru besar. Bahkan kalau kita lihat mereka-mereka yang masih muda itu, citasiannya atau H-index Scopusnya lebih besar malah daripada profesor. Jadi ini juga catatan penting buat ini. Apa itu? Mereka yang membuat kebijakan ini. Kemudian catatan yang ke-10 itu adalah di tahun 2025 itu ada tukin ya. Ini yang dipertanyakan oleh teman-teman dosen ya, terutama teman-teman dosen yang PNS ya, yang PNS yang ada di PTN, bahwa di tahun 2025 itu sudah ada tukin bagi dosen Kemendikbudristek. Nah, dosen-dosen di bawah naungan Kementerian Agama itu sudah lama tukinnya gitu ya. Nah, dengan adanya tukin ini tentu akan menimbulkan kecemburuan bagi dosen-dosen non-PNS. Oleh karena itu, PTS-PTS itu mau nggak mau juga harus memberikan tukin kepada non-PNS. Karena pasti mereka juga akan pasti mereka akan berpikir, kalau begitu saya nunggu tes PNS atau P3K di tahun berikutnya, siapa tahu lolos, nanti saya akan dapat tukin. Sehingga besar kemungkinan ini teman-teman dosen yang produktif waktu di PTS, kalau misalnya mereka dapat atau lolos sebagai dosen PNS, ya otomatis mereka akan pindah lah, karena di PTN kan mendapatkan tukin untuk dosen PNS, sedangkan non PNS nggak dapat tukin. Nah oleh karena itu, untuk membentengi ini, mau nggak mau perguruan tinggi swasta juga harus memberikan reward dalam bentuk tukin juga kepada dosen, semua dosennya, semacam itu. Itu catatan ke-10 ya. Nah itu adalah yang terkait dengan tukin. Kemudian yang terkait dengan yang catatan ke-11 itu, bahwa mulai tahun depan itu tidak ada lagi NIDN Bapak Ibu, dosen induk, nomor induk dosen nasional ya, atau NIDK ya, atau NUP ya. Karena kedepannya sudah akan diganti dengan NUPTK. Ini sudah pernah saya bahas. Saya juga nomor khusus ya. Nomor khusus saya juga tidak tahu bahwa di mana letak nomor khususnya dari kita harus menghafal 16 digit itu. Itu kalau masih muda mungkin kita bisa hafal. Lah kalau kita sudah tua gitu. Itu saya juga kenapa kok justru yang tadinya sudah oke, orang-orang sudah pakai NIDN, kenapa tiba-tiba harus berubah menjadi NUPTK gitu? Emang ada masalah dengan NIDN selama ini? Kalau ada masalah ya diselesaikan, bukan dengan membuat NUPTK baru atau membuat masalah baru. Ini masalah baru bagi sebagian orang, bagi sebagian besar dosen dengan adanya NUPTK. Oke? Nah itu saja 11 catatan dari hasil sosialisasi Permendikbudristek ini. Kita tunggu sosialisasi berikutnya. Mudah-mudahan ada pencerahan. Nanti kalau ada informasi terbaru saya tetap akan memberikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.